Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk melanjutkan pelajaran bahasa Inggrisnya. Setelah 2 minggu kemarin kalian sudah berjuang untuk mengerjakan soal-soal PTS ya, untuk teori dan juga prakteknya. Nah, untuk hari ini kita pelajaran bahasa Inggrisnya dilanjutkan ke unit ketiga. Judulnya adalah Animals and Plants Around Me. Nah, di subtema yang pertama, judulnya adalah My Lovely Pets ya, atau hewan kesayangan saya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mendeskripsikan atau menggambarkan hewan ya melalui kata ya, dan juga tempat tinggal. Baik, silakan disimak penjelasan yang pertama, Describing Animals. Mendeskripsikan hewan adalah salah satu cara yang baik untuk melatih kemampuan menulis dan berbicara kita dalam bahasa Inggris. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan hewan ke dalam bahasa Inggris ya. Silahkan disimak. Yang pertama adalah pronoun ya. Pronoun atau kata ganti untuk hewan ya. Yang pertama itu adalah it. It digunakan untuk mengacu pada hewan tunggal atau kata ganti hewan tertentu secara umum ya. Contohnya adalah I saw a stray dog, it kept wagging its tail ya. Jadi it di sini menjelaskan dog ya. Jadi dognya tidak perlu ditulis 2 kali ya. Jadi misalkan I saw a stray dog titik dog kept wagging its tail ya. Jadi tidak perlu ditulis dognya di sini, jadi diganti dengan kata ganti it ya. Yang kedua adalah he or she. Biasanya digunakan untuk mengacu pada hewan peliharaan atau hewan yang memiliki ikatan personal dengan kita ya, atau hewan kesayangan intinya ya. Nah, ini contoh kalimatnya adalah this is Thor. He is my dog ya. Ini adalah Thor. Dia adalah anjing saya ya. Jadi Thor di sini bisa diganti dengan kata he ya. Nah, berikutnya adalah they. They digunakan sebagai kata ganti hewan jamak ya, atau lebih dari satu ya, atau kata ganti hewan tertentu secara umum. Contoh kalimatnya adalah dogs are considered as man's best friends because they are loyal ya. Dog adalah hewan kesayangan atau sahabat baik dari kaum pria ya, atau lelaki, karena mereka sangat setia ya. Jadi merekanya di sini menerangkan untuk dogs ya, atau anjing ya. Nah, berikutnya adalah kita bisa menggunakan kata ganti it atau they untuk mengacu pada hewan tertentu secara umum. Contohnya adalah a koala is a lazy animal. It spends most of its time sleeping ya. Jadi it di sini menggantikan koala ya, seekor koala. Yang berikutnya adalah koalas are lazy animals. They spend most of their time sleeping ya. Jadi they di sini menjelaskan, menerangkan untuk koala ya, atau banyak koala ya. Karena di sana jadi koalas ya, banyak koala itu hewan yang sangat malas karena mereka menghabiskan waktunya dengan tertidur ya, atau tidur ya. Baik, berikutnya adalah animal characteristic. Aspek selanjutnya yang dapat kita gunakan di dalam deskripsi kita mengenai hewan adalah karakteristik atau sifat hewan yang kita deskripsikan. Karakteristik tersebut bisa berupa tingkah laku atau sifat alami dari hewan tersebut. Nah, beberapa contoh hewan karakter dari hewan adalah shy, playful, nocturnal, energetic, lazy, gentle, dan juga intelligent ya. Pasti banyak lagi contohnya untuk dari karakter hewan. Nah, beberapa contoh kalimatnya adalah my dog is really energetic. She is always playing and running ya. Anjing saya sangat energik ya, atau sangat lincah. Dia selalu bermain dan juga berlari ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah just like any bat, my father's bat is also a nocturnal animal. He sleeps during the day and active at night ya.
seperti kebanyakan kelelawar, ayah saya juga maksudnya di sini adalah kelelawar milik ayah saya juga hewan yang nokturnal ya, artinya hewan yang hidupnya itu di malam hari. Jadi kalau misalkan siang hari dia tertidur, tapi kalau misalkan malam dia aktif ya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan hewan nokturnal. Berikutnya adalah animal habitats ya, atau tempat tinggal hewan. Nah, saat mendeskripsikan hewan, kita juga bisa menyebutkan habitat hewan atau tempat asal hewan yang kita deskripsikan tersebut. Nah, ada beberapa kosakata mengenai habitat yang dapat kita gunakan. Di antaranya deserts, mountains, rivers, lakes, ponds, ocean, dan juga forest ya, atau hutan. Nah, selain habitat tersebut, kita juga bisa menyebutkan negara atau tempat asal hewan yang kita deskripsikan. Contohnya adalah camels lives in desert ya. Unta itu tinggalnya di gurun pasir. Dolphins can be found in Indian Ocean ya. Lumba-lumba bisa kita temukan di Samudra India ya. Kemudian kangaroos are originally from Australia. Kanguru itu berasal dari negara Australia atau benua Australia ya. Seperti itu untuk mendeskripsikan tempat tinggal dari hewan ya. Nah, itu untuk materi hari ini. Nah, untuk latihannya silakan dilihat di halaman 34 dan juga 35. Di part D, perintahnya adalah name them ya, atau beri nama. Nah, di situ ada sekitar 10 ya, 10 gambar hewan dan juga tumbuhan. Nah, di atasnya itu ada pilihan jawabannya ya. Coba kalian dilihat dulu gambarnya, kemudian langsung ditulis jawabannya. Kalau misalkan sudah yakin ya, sudah yakin benar, silakan dikerjakan. Waktunya 50 menit ya dari sekarang. Bapak ucapkan selamat mengerjakan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.